berkomitmenlah. Berkomitmenlah kepada sesuatu keputusan dan ketetapan yang sudah kita ambil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya bukanlah partai politik yang suka menusuk dari belakang. PDIP selalu memegang teguh komitmen. Ia menambahkan kerjasama politik yang dibangun PDIP harus saling menghormati. Dia lantas menyinggung partai yang pergi di tengah kerjasama yang sudah terjalin. Hasto pun mengungkapkan PDIP lebih memilih untuk melahirkan calon pemimpin dari sekolah partai daripada mengambil kader dari partai lain. Namun Hasto mengatakan PDIP tetaplah memerlukan bantuan partai politik lain dalam menyelesaikan masalah di Indonesia. Tapi pengumuman soal partai mana yang akan menjadi mitra koalisi belum juga diungkapkan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji sesuatu yang sangat insya Allah menjadi moral bagi kita dalam dunia politik tentunya. Apa yang akan kita bahas? Masalah menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Hal yang lumrah dalam dunia politik, tetapi tidak baik untuk abad digital yang saat sekarang ini. Pengkhianat-pengkhianat seharusnya sudah dikurangi di bumi pertiwi, wabil khusus dalam dunia politik, walaupun itu mustahil adanya. Oleh karena itu, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat dalam kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kami ulangin. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Bil makna Allah sendiri sangat membenci ilfil kepada orang-orang yang berkhianat dalam hal apapun. Mengapa? Karena para pengkhianat akan selalu merusak jangka panjang suatu perkumpulan, suatu organisasi, suatu perjuangan. Dan unik serta lucu serta sunatullah tentunya, para pengkhianat selalu ada di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap ruang dan waktu. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada yang nama pengkhianat. Inilah sunatullah dari sebuah perjalanan kehidupan kita ini. Selalu saja ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi pengkhianat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami hanya mengingatkan kita semua, wabil khusus dunia politik, bila sudah mengikatkan diri dalam suatu koalisi di bawah kepemimpinan Bapak Haji Joko Widodo, maka berkomitmenlah. Tidak boleh menelikung di tengah jalan, tidak boleh menjadi musuh dalam selimut. Di permukaan mendukung program Bapak Haji Joko Widodo, tetapi di belakang layar tetap bermain untuk menggagalkan program tersebut atau membiarkan program tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah suatu pengkhianatan yang tidak logis. Dan ini adalah suatu sifat yang buruk dan tidak patut untuk dicontoh oleh kita semua. Subhanallah.
Oleh karenanya, marilah para petinggi-petinggi di partai politik, jadilah seorang yang mengusung pemikiran yang cerdas, bijaksana, serta berkomitmen. Ajarkan pada generasi-generasi selanjutnya bahwasanya jika sudah berkoalisi kepada suatu kelompok atau suatu ikatan sudah terbentuk, maka berkomitmenlah dengan koalisi tersebut apapun yang terjadi, dengan catatan sang presiden atau koalisi tersebut tetap on the track, artinya tidak melanggar konstitusi yang ada di Republik Indonesia. Kalau misalnya kebijakan-kebijakan sang presiden sedikit tidak membahagiakan rakyat, itu hal yang wajar dan lumrah tentunya. Karena suatu kebijakan pasti ada yang dikorbankan. Kalau tidak dikorbankan kelompok menengah, maka yang berkorban kelompok bawah. Kalau kelompok bawah yang diangkat, maka yang dikorbankan kelompok menengah. Itu sudah hal yang lumrah. Ketika kaum buruh diangkat derajatnya oleh sang presiden dengan kebijakan-kebijakannya, maka kaum buruh ini terangkat derajatnya dengan kebijakan politis sang presiden. Namun di sisi lain, kaum produksi ataupun kaum juragan ataupun kaum borjuis, bahasa kerennya, akan terintimidasi dengan kebijakan presiden karena memuliakan kaum buruh sama saja mengurangi cost ataupun mengambil real produksi dari kaum borjuis atau kaum pemilik modal. Contohnya misalnya gaji dinaikin oleh presiden, memutuskan gaji buruh dinaikkan sekian persen. Nah, pasti yang jadi korban kaum kapital ataupun kaum pemilik modal. Mereka akan merasa rugi. Ya kalau karyawannya 1-2 orang tidak masalah. Lah kalau karyawannya ribuan orang, dinaikkan rata-rata misalnya 20%, kalikan berapa miliar sang pemodal harus mengeluarkan uang untuk menggaji ataupun kaum buruh tersebut ataupun kaum pekerja tersebut. Ini yang jadi masalah. Nah, inilah kami katakan dalam suatu kebijakan, dalam suatu keputusan sang presiden, pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Inilah yang kami katakan dari awal tadi, sunatullah. Oleh karenanya, bagi partai yang mendukung Bapak Presiden Haji Joko Widodo sebagai the kingmaker di Indonesia ataupun orang nomor 1 di Indonesia ini, harus mengikuti kesepakatan bersama. Bila Bapak Presiden mengatakan kaum pekerja gaji dinaikkan sekian, maka semua jajaran, semua partai koalisi mendukung penuh. Jangan menikam dari belakang. Contohnya di depan presiden mendukung kebijakan kaum pekerja untuk naik gajinya, tetapi di belakang presiden mereka menggiring nasi bungkus, membagikan dana sekian persen untuk berdemo menolak kebijakan tersebut. Subhanallah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah, inilah yang kami katakan tadi, berkomitmenlah kepada sesuatu keputusan dan ketetapan yang sudah kita ambil. Jangan sampai nanti seperti dalam kalimat tadi yang kami bacakan tadi, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jangan sampai Allah mengunci pendengaran, menutup mata bagi orang-orang yang berkhianat, ya. Kalau sudah dikunci telinganya, ditutup matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan terus terperosok dalam kegelapan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan pernah jadi pengkhianat di negara kesatuan Republik Indonesia. Jika engkau sudah berkata berkomitmen berkoalisi, maka totalitaslah dalam berkoalisi. Jangan bermain curang, jangan mengambil start awal dulu sementara koalisi masih terjalin. Tidak boleh seperti itu. Dukung penuh kebijakan Bapak Presiden Haji Joko Widodo, jangan menelikung dari belakang. Dukung penuh apapun keputusan-keputusan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden kita. Itulah yang dinamakan berkomitmen. Subhanallah walhamdulillah, barakallah.